Oke, salam kasih bagi teman semua. Jadi sekarang kita belajar tentang gagal ginjal. Kita akan belajar mulai dari apa saja penyakit-penyakit ginjal. Terus kita belajar yang orang bilang cuci darah juga. Nah, jadi ginjal itu ini pada manusia dia letaknya di perut di bagian belakang. Dia itu ada dua, ada kiri dan ada yang kanan. Untuk pembentukan urin atau pembentukan air kencing. Jadi saat kita makan atau minum, makanan itu akan diserap di usus, terus masuk ke pembuluh darah, dari pembuluh darah nanti dia masuk ke jantung, dari jantung dia pompa lagi ke seluruh tubuh dan sebagiannya itu masuk ke ginjal. Nah, ketika dia masuk di ginjal melalui yang merah-merah ini, nah itu dia akan disaring. Yang terutama disaring itu adalah plasmanya. Jadi ginjal ini adalah unit fungsional dari ginjal, namanya nefron. Yang dia nefron ini dia memerankan 3 fungsi, yaitu filtrasi atau penyaringan. Nanti akan disaring, nanti masuk ke tubulus-tubulus ini. Yang masuk itu kurang lebih kecepatannya 125 ml per menit. Tapi tidak akan semua 125 ml per menit itu akan menjadi kencing, karena akan terjadi proses lain, yaitu reabsorpsi dan augmentasi. Reabsorpsi itu artinya ketika sudah ada yang lolos difiltrasi di sini, ini pembuluh darah merah-merah ini, kapiler peritubular, dia itu akan menyerap kembali hal-hal yang penting. Jangan sampai yang penting itu dibuang lewat ginjal. Nah, terus ada juga hal penting, hal tidak penting yang tidak disaring. Nah, hal tidak penting yang tidak disaring itu akan dikeluarkan atau diaugmentasi masuk ke tubulus-tubulus ini, supaya nanti dia akan keluar bersama dengan urin. Nah, kita harus pelajari dulu bahwa kan tadi kecepatannya penyaringan dari glomerulus itu sekitar 125 ml per menit, tapi tidak semua yang keluar. Berapa sih yang normalnya keluar? Yang normalnya keluar menjadi kencing itu adalah 0,5 sampai 1,5 ml per kilogram berat badan per jam. Jadi misalnya pada pasien dengan berat badan 50 kilo, kita kalikan 0,5 sampai 1,5, jadi kurang lebih sekitar 25 sampai 75 cc per jam. Kemudian itu yang normal, tapi ada kita suatu kondisi yang namanya oliguria atau kencingnya itu sedikit ketika dia kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian anuria itu ketika sudah tidak ada kencingnya. Nah, untuk lebih dalam mengetahui tentang fungsi ginjal, yang kita harus pelajari itu ada 3 nilai normal, yaitu blood urea nitrogen pada pria 8-20, wanita 6-20, tapi ini sangat tergantung pada tempat pemeriksaan masing-masing di labnya masing-masing. Kemudian yang ini untuk fungsi ginjal juga, yaitu creatinine serum dan ureum serum. Nah, serum ini artinya dia diambil dari darah, bukan di kencing. Nah, ini nilai normalnya. Pada pria itu 0,7 sampai 1,3, pada wanita 0,6 sampai 1,1. Kemudian ureum pada pria 18 sampai 55, pada wanita 15 sampai 43. Nah, kita belajar dulu dari penyakit-penyakit ginjal. Penyakit ginjal yang pertama itu adalah acute kidney injury, di mana itu adalah fungsi ginjal itu secara mendadak dia langsung mengalami penurunan. Jadi hanya dalam beberapa hari sampai beberapa minggu fungsi ginjal itu tiba-tiba menurun. Nah, tapi dia tidak mengalami anemia. Anemia itu artinya kurang darah. Dia tidak ada kurang darah. Kemudian dia bersifat reversible, artinya dia dapat kembali normal. Jadi ini turun mendadak tapi bisa kembali lagi. Jadi fungsi ginjalnya dapat kembali. Nah, kenapa sih bisa terjadi nih AKI ini atau acute kidney injury? Dia bisa terjadi ada 3 penyebab. Pertama, prerenal, renal, dan postrenal. Prerenal itu artinya sebelum renal. Bisa terjadi karena ini dehidrasi atau shock hipovolemik. Misalnya dia kekurangan cairan, fungsi ginjal akan menurun. Tapi setelah kita terapi ini, shock hipovolemiknya kita berikan cairan, maka fungsi ginjal akan kembali lagi. Itulah yang kita sebut dengan reversible.
atau dapat kembali dengan normal. Kemudian berikutnya dari renal sendiri. Renal sendiri ini biasa karena penggunaan obat-obat nefrotoksik, seperti contohnya golongan aminoglikosida. Contohnya aminoglikosida itu adalah gentamisin dan kawan-kawan. Nah, jadi tidak semua itu obat. Sering orang bilang, oh saya banyak sekali makan obat ini, sudah merusak ginjalku. Nah tidak, hanya ada beberapa obat saja yang bersifat nefrotoksik atau dapat merusak ginjal. Kemudian bisa juga karena vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah. Ini juga jengkolisme. Jengkolisme ini itu keracunan jengkol. Jadi jengkol dalam konsumsi yang kadar yang tinggi dia bisa menyebabkan jengkolisme. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kemudian ada juga namanya rhabdomyolysis, penghancuran otot skelet. Nah, khusus untuk rhabdomyolysis ini, jadi biasanya orang yang olahraga sampai kelelahan, itu ototnya akan pecah, atau myo ini otot, ini lysis ini hancur, penghancuran otot skelet. Nah, kemudian kalau dia hancur akan melepas myoglobin, ini protein otot. Nah, kalau dia lepas, dia mengendap di renal dan ujung-ujungnya dapat menyebabkan tubular nekrosis akut. Nah, kemudian kalau untuk postrenal itu dia bisa karena nefrolitiasis. Nefrolitiasis itu artinya batu. Jadi batunya bisa di ginjal atau bisa dimanapun. Pokoknya dia yang urolitiasis lebih tepatnya, urolitiasis atau batu saluran kemih. Nah, contohnya begini. Ini ginjal kan dihasilkan kencing, kencingnya turun lewat ini. Ini namanya ureter. Nah, pokoknya ada batu ureter di sini. Maka ini kencing yang harus keluar dia tertahan. Maka ini akan mengendap, ini fungsinya akan menurun gara-gara ada yang menahan. Tapi kalau batunya sudah kita lepaskan, maka fungsinya akan dapat kembali normal. Nah, dia kan akan tertahan tadi. Tertahan itu namanya obstruksi atau tersumbat. Nah, terus untuk acute kidney injury, dia dibagi ada namanya klasifikasi Riffel. R, I, F, L, E. Untuk kategori risk itu dia mengalami oliguria selama 6 jam. Injury oliguria selama 12 jam, failure dia oliguri selama 24 jam dan mengalami anuri selama 12 jam. Kemudian untuk loss sudah hilang fungsi lebih dari atau sama dengan 1 bulan. Dan ini kalau sudah end stage renal disease ini atau sudah kita bilang chronic kidney disease, dia sudah hilang fungsi selama lebih dari 3 bulan. Nah, bagaimana tata laksananya untuk pasien yang akut kidney injury atau bagaimana terapinya? Terapinya itu yang utama adalah sesuai penyebab. Kayak tadi itu, kalau dia ada batu, batunya kita angkat. Kalau dia karena konsumsi obat, obatnya kita hentikan. Kalau dia karena shock hipovolemik, maka kita berikan dia terapi cairan. Maka dia akan dapat kembali dengan normal. Namun kita dapat melakukan hemodialisa. Hemodialisa adalah cuci darah. Nah, yang bersifat sito atau segera. Biasanya hemodialisis sito dilakukan pada pasien-pasien dengan akut kidney injury, di mana dia keracunan akut, atau oliguria kurang dari 200 ml per 12 jam, dia mengalami anuria kurang dari 50 ml per 12 jam, atau kaliumnya tinggi. Kemudian dia asidosis berat atau tingkat keasamannya tinggi, di mana pH-nya sudah kurang dari atau sama dengan 7, karena normalnya pH tubuh manusia itu 7,35 sampai 7,45, atau bikarbonatnya sudah kurang dari 12. Kemudian hipertermia atau dia mengalami sudah uremic syndrome, bisa sudah ensefalopati, neuropati maupun miopati, di mana biasanya itu uremic syndrome ureumnya sudah lebih dari 200, kan karena normalnya tadi kita anggaplah kurang dari 55. Ketika dia sudah lebih dari 200, kreatinin yang harusnya kurang dari 1,3 sudah lebih dari 5, itu dia mengalami uremic syndrome. Itu harus segera kita lakukan cuci darah. Ini adalah cuci darah yang segera. Sedangkan ini adalah hemodialisa elektif, adalah cuci darah yang terjadwal. Kita bisa atur, tentukan jadwalnya. Nah, itu syaratnya atau indikasinya. Yang pertama, laju filtrasi glomerulus sudah kurang dari 15 ml per menit. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya ini. Kemudian sudah uremia juga, sudah malnutrisi atau massa ototnya sudah hilang. Kemudian
HT yang sudah dikontrol, atau hipertensi yang sudah tinggi tidak bisa dikontrol, atau karena refraktor cairan, kelebihan cairan. Kemudian atau komplikasi refraktor elektrolit dan metabolit. Itulah indikasi untuk hemodialisa yang elektif. Nah, jadi hemodialisa itu begini, ini hemodialisis. Nah, jadi pasien akan dibaringkan, kemudian disuntik. Nah, darahnya itu akan masuk ke dalam mesin HD. Akan dilakukan dialisis di sini, di mesin dialisis. Kemudian akan keluar kembali. Jadi akan terjadi pertukaran zat-zat di sini. Di sini adalah kita bilang sudah namanya proses cuci darah. Di sini akan terjadi. Kemudian dia keluar ulang yang sudah tidak ada racunnya, racun yang sudah dikeluarkan. Nah, yang sudah bagus akan masuk ulang. Biasanya di sini dilakukan operasi namanya operasi Shimino, menggabungkan arteri dengan vena. Nah, prinsipnya itu cuci darah atau prinsip dari HD, dia adalah difusi dan ultrafiltrasi. Apa maksudnya difusi? Jadi bahan terlarut itu dia akan berpindah melalui membran semipermeabel berdasarkan gradien konsentrasi terbesar. Kemudian apa itu ultrafiltrasi? Ultrafiltrasi artinya adalah perpindahan molekul yang terjadi secara konveksi, di mana molekul kecil yang berada dalam air dia akan berpindah bebas bersama dengan air melewati porus membran dengan ada dua mekanisme. Jadi molekul-molekulnya itu akan berpindah melalui dua mekanisme. Yang pertama mekanisme hidrostatik dan osmotik. Kalau hidrostatik berdasarkan gradien tekanan, di mana tekanan lebih tinggi akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Sedangkan kalau osmotik, di mana dia berpindah berdasarkan konsentrasi larutan. Jadi ketika tekanan osmotiknya tinggi, maka dia yang akan menarik air ke arah sisinya. Itu tadi tentang AKI atau acute kidney injury. Sekarang kita belajar yang chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik. Ini yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Ginjalnya sudah rusak, di mana CKD ini adalah sindrom klinis penurunan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversible. Jadi ketika dia sudah CKD, dia bersifat irreversible, jadi tidak dapat dikembalikan. Syaratnya dia terjadi dalam lebih dari sama dengan atau 3 bulan. Kenapa dia bisa terjadi? Biasanya pasien CKD itu karena DM atau gula. Ini data sangat bervariasi. Ini data dari studi luar negeri yang menunjukkan lebih banyak sampelnya. Tapi untuk di Indonesia sendiri, terutama penyakit ginjal disebabkan oleh hipertensi, bukan karena obat. Untuk di Indonesia, penelitiannya dominan itu adalah hipertensi, tapi ini yang secara umum saja. Paling sering itu gula 37%, hipertensi menyebabkan gagal ginjal adalah 27%, kemudian peradangan pada glomerulus tempat filtrasi tadi itu sekitar 10%, kemudian karena gula yang pada anak-anak ini gula yang tipe 1, di mana sel betanya sudah rusak memang karena autoimun, nah itu 7%, kemudian atau peradangan ginjal menyebabkan gagal ginjal itu cuma 4%. Jadi yang terutama itu adalah gula dengan tekanan darah. Itu yang harus dicegah. Jadi jangan pikir tekanan darah itu ujung-ujungnya nanti cuma stroke. Padahal kalau tekanan darah tinggi bisa juga dapat merusak ginjal. Nah, bedanya kalau penyakit kronik dan penyakit akut tadi, dia ada anemia. Kenapa bisa pasien gagal ginjal mengalami anemia? Karena di ginjal itu ada namanya sel interstisial peritubular. Dia menghasilkan EPO atau hormon eritropoietin yang akan menstimulus pembentukan sel darah merah atau menstimulus proses eritropoiesis. Eritro adalah sel darah merah, poiesis adalah pembentukan. Jadi hormon ginjal dia mau menstimulus pembentukan sel darah merah. Nah, kalau ginjalnya rusak, maka tidak ada hormon yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sel darah merah, maka sel darah merah pada pasien akan menurun dan mengalami anemia. Nah, ini adalah klasifikasi gagal ginjal atau CKD berdasarkan laju filtrasi dari glomerulusnya. Jadi, gagal ginjal itu dibagi dalam 5 stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. Stadium 1
stadium 3 itu ada A dan B. Nah, khusus untuk stadium 1 kita melihat ini adalah GFR-nya atau laju filtrasi glomerulusnya. Dia masih lebih dari 90, berarti masih stadium 1. Kalau dia stadium 2 60 sampai 89. Stadium 3 3A 45 sampai 59, 3B 30 sampai 44. Kalau stadium 4 dia sudah 15 sampai 29, stadium 5 sudah kurang dari 15. Jadi, fungsi ginjal itu semakin menurun GFR-nya, maka semakin tinggi stadiumnya. Nah, kalau dia sudah 4 dan 5, kita sudah harus 4 ini dia sudah harus sudah bersiap-siap untuk melakukan terapi pengganti ginjal atau cuci darah. Dan kalau sudah 5 atau laju filtrasi glomerulusnya sudah kurang dari 15, maka kita sudah harus melakukan hemodialisa atau terapi pengganti ginjal. Nah, sekarang ini bagaimana cara kita mengetahui laju filtrasi glomerulus seseorang? Nah, kita bisa menggunakan rumus Cockcroft-Gault. Jadi dia untuk menghitung creatinine clearance. Satuan hasilnya nanti mililiter per menit. Rumusnya adalah 140 dikurang umur dikalikan dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan 72 dikali dengan creatinine serum pada pasien. Jadi, misalnya pasien laki-laki usia 50 tahun, berat badan 55 kg, kemudian ureum serumnya itu 5 mg per desiliter misalnya. Jadi 140 dikurang umur tadi 50 berarti dapatnya 90. 90 dikali 55 dapatnya 4950. Nah, dibagi dengan 72 dikali creatinine serumnya. Misalnya tadi ada 5 toh. Jadi 72 dikali 5 dapatnya 360. Maka 4950 dibagi 360 adalah 13 komaan. Nah, ketika dia 13 koma artinya dia under 15, di bawah 15 ml per menit. Maka pasien sudah harus diberikan terapi pengganti ginjal atau cuci darah, hemodialisa. Mungkin itu saja dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin sharing atau ada kesalahan dari saya, teman-teman dapat komentar pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.